Halo, perkenalkan nama saya Nikolaus Hernando Nugroho Putra dengan NIM 6720121253. Saya di sini akan membuat video TAS ASDOS Jarkom tentang routing di Cisco. Ketentuan jaringan yakni sebagai berikut: 4 jaringan, lantai 1, 2, dan 2, 3, dan 4. Untuk jumlah host, lantai 1 120 host, lantai 2 60 host, lantai 3 30 host, dan lantai 4 70 host. Memiliki 4 router dan 4 switch. Masing-masing lantai diberi 5 klien. IP awal 192.138.2 digit NIM terakhir, .0. Antar lantai masing-masing 2 host. Untuk DHCP lantai 2, 3, dan 4 masing-masing 1 server. 1 server di lantai 1 untuk DHCP dan DNS. Kemudian tiap lantai bisa terhubung dengan server DNS. DNS harus bisa diakses semua lantai. Semua klien menggunakan DHCP. Domain DNS yakni tasjarkom.com. Untuk VLSM-nya di sini saya tidak mengetik secara langsung di video ini karena sudah saya selesaikan dari kemarin. Untuk pengerjaan VLSM memiliki urutan dari host yang paling banyak, sehingga pertama lantai 1 dengan 120 host, kemudian lantai 4, lalu lantai 2, dan terakhir lantai 3. Untuk masing-masing lantai, karena hanya semua sama memiliki 2 host, bisa dibebaskan, namun di sini saya tetap secara urut, yakni lantai 1 menuju lantai 2, lantai 2 menuju lantai 3, lantai 3 menuju lantai 4, dan lantai 4 menuju lantai 1, kembali ke lantai 1. Lalu kita menuju pembuatan lantai-lantainya. Karena disuruh menggunakan 4 router dan 4 switch, maka kita akan memberikan 4 router dan 4 switch. Ada 1, 2, sini aja, 3, dan 4. Kemudian 4 switch, 1, 2, 3, 4. Lalu pertama kita bagi-bagi dulu agar lebih gampang nanti. Untuk yang nomor lantai 1 kita pakai warna hijau saja. Kemudian lantai 2 kita menggunakan warna biru muda. Lalu untuk lantai 3 kita pakai warna kuning. Dan yang terakhir kita pakai warna merah muda untuk lantai 4. Kita beri nama dulu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan terakhir lantai 4. Ya. Kemudian karena tadi ketentuannya setiap lantai memiliki 5 klien, kita juga beri 5 klien di masing-masing lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 1,
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kemudian kita hubungkan dari router dan juga ke router, switch, dan kliennya. Router ke switch, switch menjadi ke klien. Oh, ini juga dan lantai 4. Ya, sudah. Kemudian kita juga hubungkan dari router-router tiap-tiap lantai. Oh, tunggu, salah kabel. Pakai yang ini. Kita ganti ke HWIC 2T dulu. Kita pasang, lalu kita hidupkan. Ini juga matikan, pasang, hidupkan. Router lantai 2 juga matikan, pasang, hidupkan. Kemudian yang terakhir lantai 3 matikan, pasang, hidupkan. Ambil serial DPE dan Oke, setelah selesai gini kita masukkan IP dari masing-masing router. Kita ke sini, kemudian gigabit internet. Bentar. Untuk IP router 1, router lantai 1, kita menggunakan yang ini. Kemudian subnet masnya 128 on kan. Oke, sudah. Yang lantai 2 juga sama. Lantai 2 mana lantai 2 ini. Kita pakai IP ini. Submasnya pakai 192 on.
kemudian lantai 3. Oh, belum hidup ternyata. Kita hidupkan dulu. Tunggu sebentar, kemudian tunggu sampai bootingnya selesai. Sudah. Untuk lantai 3 kita pakai IP ini, kemudian submasnya 224 hidup. Yang terakhir lantai 4, karena kita mungkin sudah hidup. Sudah. Lantai 4 kita menggunakan IP ini, dan submasnya kita sama kayak lantai 1 karena sama-sama menggunakan yang 128 host. Hidupkan. Yep, harusnya sudah hidup untuk routernya. Jadi kita tes. Iya. Oke, kemudian kita static routing buat masing-masing klien di PC, kemudian masuk ke desktop, lalu IP configuration, dan di sini kita menggunakan IP yang kedua karena yang pertama sudah digunakan. Dari ring yang pertama ini sudah digunakan oleh router, jadi ini diganti 2. Subnetnya 128 dan default gateway-nya 1. Yap, begini. Dan dilakukan ke semua klien. Ini berarti 3. Subnetnya 128, gateway-nya 1. Gateway-nya 1. Ini 4. Ini 128. 1. Ini 5. 128. 1. Ini yang terakhir juga. Ini 6. 128. Sudah. Ini dilakukan ke setiap router, ke setiap klien di setiap lantai. Ini kita setting dulu. Ntar setiap klien di setiap router yang berbeda. Ini 2. Tadi submasnya tadi untuk lantai 2 itu 192. Ini 541. Juga 3. Ini 192, default gateway-nya 1.
yang ini di 4. Untuk submeshnya 192, default gateway nya 541. Ini kelima, submeshnya 192, default gateway nya 1, dan yang terakhir 6 untuk submeshnya 192, ini 1. Kemudian yang ketiga, sebentar, kemudian lantai 3 kita lihat tadi berapa tadi, 224, juga 6566, 224, default gateway nya 65, 67, kemudian masnya 224, default gateway nya 65. Oh salah, oh ini sudah, oh ini salah lantai. Kemudian IP yang ketiga 68, masnya 224, dengan default gateway nya 65. Nah 65, 67, 69, submeshnya 224, dan untuk default gateway nya 65. Dan klien terakhir di lantai 3, artinya 670, untuk submeshnya 224 dan default gateway nya 65. Kemudian untuk lantai yang terakhir, yakni lantai 4, satu 92, lantai 4, 128, tadi salah, enggak, oke, mulai dari 130, submeshnya 128, default gateway nya 129. Yang kedua, klien kedua 131, 128, defaultnya 129. Klien ketiga 132, 128, 129. Klien keempat 133, salah 128, dan default gateway-nya 129. Dan yang terakhir 134,
max 128, defaultnya adalah 129. Lalu kita tes dari dari router ke klien dulu tiap lantai. Sukses. Kemudian lantai 2 kita tes. Bentar. Sukses juga. Kemudian lantai 3 memang agak kadang-kadang. Sukses. Kemudian lantai 4. Sukses. Kemudian kita hubungkan untuk tiap router masing-masing. Jadi router 1 bisa menghubung ke router 2, jadi nanti klien 1 bisa langsung mengirim ke klien di lantai 2 dan seterusnya. Untuk menghubungkannya dengan cara pertama kita buka serial 01.0, kemudian kita gunakan untuk IPv4 nya kita gunakan yang IP dari lantai 1 ke lantai 2 yang ini. Ini 252. Kita hidupkan. Oke, harusnya sudah. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua ini kita beri yang di 011 dulu karena sebagai N akhir. Kita menggunakan IP yang ini dan dengan submasknya 252. Coba sebentar, salah ternyata. Sebentar, salah. Kita salah ternyata terbalik. Kita harus menggunakan yang di sini masih menggunakan 010. Jadi saya pindah dulu. Bentar. Yang ini dimatikan, yang ini di-cut saja. Untuk submasknya submasknya 252 on kan. Kemudian dari yang lantai 2 ke lantai 3 menggunakan IP yang ini. Soalnya 252 juga kita hidupkan. Kemudian yang di lantai 3 kita gunakan yang 010 sebagai akhir. Ini 252 on. Kemudian untuk dari lantai 3 lantai 4 kita gunakan yang ini. Iya, ini 252.
udah. Kemudian di lantai 4 nya sama kayak seperti lantai 3 tadi, kita gunakan 010 untuk menerima dari lantai 3. Dua lima dua hidupkan dan ke lantai 1 kita gunakan yang ini. 252 on. Oke, sudah. Kemudian di lantai 1-nya kita gunakan yang 11. Dah. Mari kita coba antar lantai. Salah hubungannya. Oke, ternyata kesalahan dari saya itu tadi, routernya sudah menyambung satu dengan yang lain. Ini sukses. Di sini kita menghubungkan agar bisa dari klien di lantai 1 mengirim ke klien lantai 2 dan seterusnya. Di sini kita menggunakan buka routing, kemudian static. Nah, di sini network lantai berapa yang ingin kita gunakan. Jadi ini di lantai 1 dan ingin menghubungkan ke lantai 2, jadi kita menggunakan network ID lantai 2 ini. Kemudian maskingnya, networknya network di lantai 2, maskingnya menggunakan masking di lantai 2, jadi 255 255 255 192. Dan next hopnya kita gunakan yang range yang akhir, jadi yang 62 kita add. Kemudian untuk yang mengenal dari lantai 1 ke lantai 3, kita menggunakan networknya, karena tidak kita melewati lantai 2, jadi network tidak perlu diganti. Untuk dari lantai 1 ke lantai 3, karena melewati lantai 2, jadi untuk next hopnya tidak perlu diganti. Yang diganti hanya network ID dengan network ID lantai 3. Dan maskingnya diganti 224. Nah, kemudian untuk dari lantai ke 1 ke lantai 4 karena terhubung, jadi kita bisa kita harus ganti semuanya. Network ID nya kita pakai yang ini, lantai 4. Untuk maskingnya kita pakai 128 dan sebentar, untuk next hopnya kita pakai yang ini, yang ini. Kemudian yang di lantai 2 sama juga statik, kita hubungkan ke lantai 1 dulu, jadi pakai
net ID lantai 1, masking 255 128. Next hopnya kita pakai yang ini, kita add. Kemudian ke lantai 3, net ID nya maskingnya 224, dan next hopnya kita pakai yang ini. salah kita pakai yang 2, yang ini. Oh, sepertinya tadi yang pertama salah untuk hopnya, jadi kita hapus dulu. Hopnya tadi harusnya pakai yang ini. Nol 128 ini. Kemudian yang keempat, karena kita melewati lantai 3, jadi hanya perlu ganti mask. Dan masknya juga tidak perlu diganti karena sama seperti yang lantai 1. Jadi kita hanya perlu ganti net ID saja. Ya sudah. Oke, untuk lantai 3 seperti tadi. Menuju lantai 2 dulu. Lantai 2 ID 640 255 192. Next hopnya kita pakai yang ini. Kemudian ke lantai 4 kita ganti dulu semua. Maksudnya kita ganti 128, dan net ID nya juga 128. Add. Kemudian dari lantai 3 ke lantai 1 kita melalui lantai 4, jadi yang perlu diganti hanya network ID dengan network ID lantai 1. Udah. Kemudian di lantai 4 juga sama kayak tadi, kita ke lantai 3 dulu. Tidak, lantai 1 dulu saja. Lantai 1 berarti network ID, maskingnya 255 128. Next hopnya dia pakai ke 110. Kemudian ke lantai 2 ganti network ID dan diganti, dan maskingnya jadi 192. Untuk lantai 3 kita ganti semua network ID, masking 224, dan next hopnya kita pakai yang ini. Ya sudah. Kita coba.
Sepertinya ada kesalahan untuk yang router 1. Ya, sepertinya ada kesalahan. Bentar. Oke. Remove semua dulu. Sepertinya saya tidak menggunakan yang untuk menghubungkan dari lantai 1 ke lantai 2 untuk next hopnya, jadi tidak bisa. Kita ganti dulu menuju ke lantai 2 network ID maskingnya 192. Untuk next hopnya dia pakai yang ini 98. Dan ke lantai 3 kita ganti network ID nya saja. Lantai 3 ini maskingnya 224. Untuk ke lantai 4 kita ganti semua karena kita bisa langsung menghubungkan. 128 ya. Mana kan? 4. Yep. Ya, harusnya sudah bisa ini. Mari kita coba. Ya, sukses, udah berhasil dari lantai 1 ke lantai 3. Sukses juga lantai 1 ke lantai 2. Sukses. Udah, untuk routingnya sudah berhasil. Kemudian kita ke DHCP dan DNS. Untuk ini kita butuh server, dan menurut ketentuan juga masing-masing lantai memiliki satu server. Jadi kita tambah 4. 1, 2, 3, 4. 4 kita hubungkan dulu ke switchnya. Sudah. Lalu untuk DHCP kita mulai dari lantai 1. Pertama ke desktop, kemudian IP kita gunakan berapa tadi, IP kita pakai tambah 1. Loop masknya 128. Default gateway, untuk default gateway nya 1. Kemudian ke service kita ke DHCP. Default DNS servernya kita 2. Start IP nya 3. Hidupkan. Di save dulu. Mari kita coba. DHCP harusnya langsung dapat. Iya, sudah bisa ini. Kita lakukan ke semua lantai untuk DHCP ini. Desktop, lantai 2, lantai 2, 42, masknya 192. Default gateway nya ini. Service DHCP default gateway. DNS server 2, mulai 3. Save, hidupkan. Kemudian yang ketiga, desktop IP configuration lantai 3. Ini dia.
nya 66, subnet masknya 252 224, defaultnya 65. Service DHCP kita 65 66, mulainya 67. Save on. Lantai 4, lantai terakhir, kita konfigurasi IP nya dulu. 129 130 128, default gateway nya 129. Ini ada this address is already used karena di klien-klien ini tadi ada yang pakai 128, tapi nanti bisa diganti ke DHCP jadi langsung dapat IP yang sudah ditentukan nanti. Jadi tidak masalah kalau di server. Default gateway 129, DNS server 130, star IP address 131. Save on. Ya, mari kita coba tiap-tiap lantainya. Tadi lantai 1 untuk PC 1 ini bisa, untuk PC 2 tadi sudah, ini laptop, kemudian PC juga sudah, kemudian di lantai 2 sudah bisa, PC 1 di lantai 2 sudah, dan laptop 2 di lantai 2 sudah juga, kemudian PC 1 di lantai 3 sudah bisa, kemudian laptop di lantai 3, laptop 1 sudah, dan PC 2 di lantai 3 juga sudah. Kemudian di lantai 4 PC 1 di lantai 4 bisa, laptop 1 di lantai 4 bisa, dan laptop 2 di lantai 4 juga sudah bisa. Kemudian kita akan setup DNS di lantai 1. Untuk pembuatan DNS kita di lantai 1, jadi kita pakai server di lantai 1, menuju DNS, kemudian kita tulis namanya dulu, tadi namanya TAS Jarcom. Lalu untuk addressnya kita pakai mana kita pakai range dari lantai 1, pakai address dari server di lantai 1 begini, jadi di save. Oh, bentar DNS record. Ternyata tadi salah pencet, harusnya kita add saja TAS jarcom.com. Di sini 192.38.532 add. Udah, mari dicoba.
Maaf. Ini coba tas.jarcom.com. Ini sudah bisa. Kemudian untuk agar DNS server di lantai 1 bisa dihubungkan ke semua lantai, kita pencet server di lantai 2, kemudian DHCP, dan di sini kita ganti dengan yang tadi di sistem DNS, di DNS server 1, jadi ini 2, mulai dari 3, save. tas.jarcom.com. Oh ya, tadi belum saya restart, belum saya ulang, harus diulang. Oke, sudah. Kembali. tasjarcom.com. Ini sudah bisa. Di lantai 3 juga sama. DHCP ini kita ganti ke 2, copy, save, IP di restart dulu, kemudian kita tes lagi. tasjarcom.com. Nah, ini juga sudah bisa. Dan di lantai 4 juga sama, tidak usah diganti. Save. Bentar, lupa DHCP-nya di start. Sudah, kita coba. tasjarcom.com. Sudah bisa juga ya. Dana sudah tersetup dan server juga sudah. Jadi sekian dari saya, terima kasih.